jaringan, itu nanti ada setidaknya ada 4 ya, yaitu minimal spanning tree, kemudian short route, kemudian maximal flow algoritma, dan critical path method ya. Jadi ini 4 item yang terkait dengan model jaringan. Jadi penggunaannya cukup banyak diantaranya di sini, yaitu penggunaannya yaitu desain ya, desain jaringan network ya, yang menghubungkan apa namanya itu kayak semacam dari sumber ke tujuan, intinya hampir sama kerja dari sumber ke tujuan, tapi ada model jaringannya gitu ya, seperti itu. Kemudian menghitung rute ya, rute terpendek di antara dua kota dengan berbagai macam pilihan jalan ya. Kemudian menghitung juga maksimum kapasitas ya, maksimal flow itu kapasitasnya. Jadi kapasitas itu kalau pipa misalkan besar ya alirannya bisa besar. Kalau pipa yang kecil ya aliran airnya kecil, itu kapasitas. Kemudian ini menghitung time schedule itu critical path method, menghitung waktu yang optimal. Kemudian juga bisa digunakan untuk menghitung minimum close cost ya, biaya. Jadi itu diantara peruntukannya. Berikutnya, nah kita lihat yang pertama yaitu terkait dengan minimal spanning tree ya. Nah ini salah satu persoalan ya yang terkait dengan jembatan Königsberg ya, yang direpresentasikan dengan suatu graf ya, suatu graf. Jadi berikut ini daerahnya ya, dihubungkan antara satu daerah dengan daerah lainnya ya, yang diwakili dengan graf berikut ini, yang dikenal dengan problem jembatan. Ini setiap jembatan harus dilalui itu satu kali. Persoalannya apa? Untuk melewati setiap jembatan satu kali. Ya. Nah ini ya. Nah ini kalau nggak salah belum terjawab juga ya, apakah bisa melewati setiap jembatan satu kali, tapi setiap bagiannya tuh A, B, C, dan D itu terlewati. Diwakili oleh graf berikut. Jadi setiap daerah dilewati, tapi jembatannya juga dilewati minimal, bukan minimal ya, dilewatinya cuma satu kali, tidak terlalu. Ini problem dari jembatan sampai saat ini belum terjawab gitu, maksudnya belum ada pilihannya gitu ya. Jadi kita lihat lagi contoh ini ya. Saya matiin dulu ya WA yang ribut.
Nah, contohnya, misalkan saya dari A ke B, B ke A, ini kan sekali ya. Nah, kemudian dari A ke C, nah kemudian C ke D, D ke B. Nah, itu sudah melewati semuanya tuh. Tapi ininya tidak terlewati, gitu ya. Jadi itu problem yang ada di Black of Consper itu. Itu persoalan awal mula persoalan yang menyebabkan diskusi mengenai graf itu berkembang. Nah, minimal spanning tree konteksnya apa? Konteksnya adalah spanning itu kalau di aljabar linear kita ada materinya tentang merentang. Nah, spanning itu merentang. Nah, merentang itu maksudnya adalah menjangkau keseluruhannya. Jadi ini menjangkau keseluruhan ini. Menjangkau keseluruhan ini, titik tersebut, satu daerah, satu wilayah. Dengan jarak yang paling kecil, paling sedikit. Nah, itu disebut dengan minimal spanning tree. Nah, kalau dalam jaringan, tentu ya ini contohnya terkait dengan menyediakan sumber daya, kabel, jalan. Bahkan kalau di Indonesia ini ya termasuk konektivitas antar wilayah gitu. Makanya kan terjadi ketimpangan kan nggak ada konsepnya. Konsep mengindonesianya itu belum ada gitu. Walaupun udah ada tapi menerapkannya mungkin juga masih jauh. Nah, jadi kalau dikatakan spanning, jadi dia merentang dulu. Orientasinya belum tanpa dulu. Gimana caranya? Aksesnya bebas. Ada darat, ada laut. Kira-kira kalau dikatakan spanning merentang, dia harus melingkupi semua titik. Kemudian baru dipilih yang merentang semuanya. Pilihan merentang itu sebenarnya bebas. Misalkan kita mulai dari yang paling kecil di sini 1. Ini misal ya, belum. Ini 1. Kemudian kita pilih yang paling ini lagi 3, gitu kan? Berarti berikutnya apa? 3. Berikutnya 4. Berikutnya 5 yang ini ya. Nah, sudah terinikan semua belum? Sudah kena semua belum? Ada yang belum kena? Yang mana belum kena? Udah ya? Nah, itu berarti baru spanningnya. Ya. Kalau si angkanya minimal, maka dia spanning free. Jadi rentang minimum, gitu ya, jarak terpendek ya. Gitu. Ya, pohon rentang. Karena dia sudah melingkupi semuanya ya. Spanning. Adapun tahapannya secara persiapan itu dimulai dari kalau dimulai dari sumber ke tujuan, ini sumbernya dianggap angka 1 ya. Nah, dia dianggap angka 1, tujuannya misalkan ke yang terakhir ya, enggak ini ya, harus menjangkau semua, bukan dari 1 ke 5, dia namanya problem karakter yang terpendek. Jadi yang penting menjangkau semuanya ya. Nah, dimulai dari kita bisa memulai dari 1 titik dulu misalkan. Nah, dari 1 titik ini kan dihitung masing-masing ya, yang jarak terpendeknya dari angka 1 yaitu berapa?
1 ke 2. Nah, ini yang terpendek gitu. Itu secara konsisten gitu. Dan ini sudah. Maka ini jadi satu wilayah, itu yang lainnya menjadi wilayah berbeda. Gitu. Kemudian dihitung dari titik 1 dan 2 ini ke kanannya, yang paling kecilnya, paling minimalisnya yang mana? Yang paling minimalis yang ini kan? 3 ya. Maka jadilah gitu. Kemudian dihitung lagi dari 3-3-nya 1, 2 dan 3 ke 1, 2 dan 5 ini ya. Ke 3, 4, 6. Yang mana yang paling kecil? Ya, yang paling kecilnya adalah ini ya, 4 ya. Nah, berarti yang ini. Maka gitu. Ini. Ya. Nah, berikutnya dari grup yang 1, 2, 4, 5 berikut ini ke 3, 6, yang mana yang paling kecilnya? Ada 3, ada 5, ada 6. Ini juga 5 ya. Nah, kemudian kecilnya adalah 3. Inilah ini. Tuh, sisanya yang ini. Mana yang paling kecilnya? 10, 5, 5. Nah, ini karena 5-nya sama, kita boleh milih ya. Alternatif. Ya. Ya, bebas. Karena dia inti merentang itu menjangkau semua titiknya. Ini kan sudah, ini titiknya udah kan? Yang ini belum ya. Nah, karena ini belum, maka dipilih satu yang menuju situ, yang paling kecilnya. Tuh. Ya, mungkin ada pilihan. Gitu. Nah, itu terkait dengan minimal spanning tree. Spanning artinya merentang. Berikutnya adalah yang kedua, shortest route problem, yaitu masalah rute terpendek. Masalah rute terpendek ini ada sumber, ada tujuan. Jadi dia dari sumber ke tujuan. Contohnya misalkan di sini dari mana ke mana maunya, dari 1 ke 2. Nah, dari 1 ke 2, kan nih banyak nih alternatifnya, ya kan? Kalau kita pilih ini boleh nggak? Boleh, karena rute terpendek. Spanning tree bukan, nggak menjangkau semuanya, gitu ya. Rute terpendek, maka dihitung ininya, rutenya ini. Di sini nilainya 100. Ya, kita coba cari alternatif yang lain. Ini 1 ke 3, nilainya 30. 3 ke 4, nilainya 10. 4 ke 2, nilainya adalah 15. 30, 10 sama 15. Berapa? 55. Nah, berarti di sini menggunakan rute terpendeknya adalah 55 yang ini. Itu rute terpendek. Ada lagi yang lebih pendek?
Nah, kalau dilihat dari gambar, tidak ada. Ya, nah kita lihat. 1 ke 2 ya. Kalau ini kan makin jauh. Enggak, ini juga nggak bisa ke atas. Gitu. Ya kan? Ada nggak contoh realnya rute terpendek? Nah, simple nih. Tergantung konteksnya. Ini konteks ini ya, apa nih? 10, 30, 20 itu. Apakah jarak bisa, biaya juga bisa. Contohnya kayak saya nih, rumah saya ke Cilenyi nih. Coba aja jalur Caham itu. Wah, lama. Ya. Tapi kalau tol jauh tol itu. Ini jalan tol. Kalau lihat di Google ya. Nah, ya. Kalau Bandung nih. Kalau kita lihat, ya tergantung konteks tadi angkanya. Digeser ya. Di tempat Jatinangor lah. Hmm. Iya, kita lihat ya. Dari agak lama gimana sih? Oh, B. Oh. Nah, ini ya. Nah, itu akan kelihatan banget ya. Nah, jadi dari Bandung itu, di Bandung ke itu kalau masih punya fasilitas sendiri ya. Jadi ini adalah tadi sesuai dengan konteksnya tadi ya, si data ini itu tentang apa gitu, si angka ini. Nah, jadi jarak antara satu, bisa jarak, bisa biaya. Jadi kalau kita gunakan misalkan di sini jarak terpendeknya di sini, yaitu 1 ke 3, 3 ke
ke 2. Ya. Sorry, 3 ke 4, 4 ke 2. Nah, ini juga bisa menggunakan persamaan tadi, persamaan ini apa nih namanya? SPL ya, sistem persamaan di sini. Kalau yang sebelumnya kita belajar tidak samaan, nah ini persamaan. Persamaan ini harusnya lebih mudah, yaitu input sama dengan output. Di titik 1 di sini inputnya, nah ini inputnya 1, outputnya ada X12 dan X13. Kemudian di titik yang kedua, outputnya adalah 1 dan 20, itu outputnya kan. X12 kan sama dengan 23. Betul ya? Di poin ini, di inputnya ini X12, kemudian X42 gitu ya. Kemudian outputnya adalah X23 ditambah 1. Udah, itu persamaan aja. Ya. Nah, jadilah persamaan tersebut sehingga setelah menjadi persamaan bisa dibuatkan nanti, nah bisa dibuatkan gini si suatu problemnya ya. Nanti di problemnya dibuat seperti ini, bisa dihitung secara otomatis ya. Ya. Nah, kalau ini sendiri nanti di praktikum ya. Tapi gambarannya di sini ada jaraknya, titiknya tadi ada berapa? Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Titiknya ada 5, tapi yang digunakan sebagai sumbernya itu adalah di sini 4, sebagai tujuannya adalah N2 sampai N5 gitu ya. Ini ya. Kan titiknya ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hanya di sini ada inputnya, di sini ada outputnya menunjukkan adalah sumber dan tujuan. Nah, sumber dan tujuan itu nanti mewakili ini nih, sumber dan tujuannya, input satunya. Ya, angka 1 sumber dan tujuannya. Gitu. Yang lainnya nanti N1 ke N2 nilainya 100. N1 ke N2 ini nilainya 100. Kemudian N1 ke N3, node ya maksudnya titik. N1 ke N3 nilainya 30. N1 ke N3 nilainya 30. Nah, masih ke baca ya. Nih. Ya sebenarnya nggak akan sulit kalau melihat ini kan. Angkanya di sini apa nih? 3 ke 4. Berarti node 3 ke node 4. Nah, satu ini tadi sumber dan tujuannya. Ya. Lalu nanti di sini ada beberapa settingan, yaitu persamaan ya. Ini persamaannya. Yang ini persamaan yang tadi, ini nih, diterjemahkan menjadi bentuk ini ya. X12 tambah X13 sama dengan 1. Kemudian X12, X42. Ya. Kalau shortest problem itu kan dipilih ya.
Jadi nanti ini pilihan dia akan memilih dari apa itu dari sini itu dari kotak yang di atas ini dia akan pilih tuh. Nah ini pilihannya pasti yang ini. Ya. Oh ini tadi node 4, nah node 4. Berarti pilihannya ini 1, 3, sorry, node 1 ke 3, node 4 ke 2, dan node 3 ke 4. Itu kan? 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 2. 1 ke 3, kemudian cara bacanya gitu ya. 1 ke 3 gini. 1 ke 3. Ya, kemudian mulainya dari 3 ya. 3 ke 4. Kemudian 4 ke gitu. Cara baca di, di kurva Excelnya. Tapi ini sendiri nanti dihasilkan dari solvernya. Dari solver. Ya. Sedangkan ini nanti ada outflow, ada inflow. Ini nanti dipelajari lagi. Ada settingannya, rumusnya ya di sini. Terkait dengan formula tadi. Ya, dia dua. Iya. Ya, solution itu kan pilihannya, jawabannya. Kalau yang di atas itu grafnya. Tinggal apa? Aplikasinya. Kalau menggunakan pemrograman kita udah punya gambaran. Gitu. Kalau Excel itu kan kelebihannya lebih karena dinamis saja Excel itu ya. Dinamis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah maksimal flow model ya. Jadi maksimal flow model juga tadi dari sumber ke tujuan, ini sumbernya ke tujuan, dia berapa maksimal yang bisa disalurkan. Jadi kalau di sini ada semua kalau kita belajar itu
Nah, itu salah satu kalau saya ceritakan
Nah, maksimal flow algoritma tadi kalau maksimal flow itu diambil apa nih? Ini agak ini sedikit ya, agak lumayan tapi ini aljabarnya, yaitu dari kiri ke kanan. Nah, diambil yang paling besar ya. Bentar. Ini iterasinya ada berapa iterasi? Ya, dimulai dari titik ini, di titik pertama, kemudian di set sebagai tak hingga koma minus, yaitu belum mulai ya. Kemudian pilihannya yaitu 2, 3, 4 ya. Bisa ke 2, bisa ke 3, bisa ke 4 maksudnya. Bisa ke titik itu. Dari 1 bisa ke 2, bisa ke 3, bisa ke 4. Namun dipilih yang maksimal flow-nya berapa ini? Yang 30 ya? Gitu ya. Dipilih yang maksimal flow-nya adalah 30. Kemudian berikutnya adalah dia berulang lanjut ke step berikutnya ya, step kedua. Ini dari step 3, kemudian balik lagi nanti ke step kedua ya. S1, 2, 3, 4, kemudian karena sudah dipilih yang 30,
maka diambil yang kanannya di sini. Kemudian dari 3 ini dia dipilih yang maksimal flow-nya berapa di sini? 20 ya. S3-nya kan di sini ya 4 dan 5. Yang ini kan dipilih yang maksimal flow-nya yaitu 20 ya. Nah, ini deh maksimal flow-nya di 20. Ya. Nah, itu baru satu ya. Ini kan aljabarnya agak tadi. Jadi diambil yang maksimal. Ini maksimalnya kalau di sini maksimalnya di sini 30 tadi. Di sini 20. Berarti maksimal satu kali dari kiri ke kanan berapa? Itu aja yang merah itu. Di sini 30. Di sini dari satu kalau di sini kita jadi dia tidak di sini kondisinya jadi satu maksimalnya adalah 20. Kemudian jadi dari kiri ke kanan yang ini, kemudian sini ganti warna ya. 20 sini ke sini sini ya. Maksimal tadi berapa? 10. Yang bisa di jalur tersebut 10. Berarti yang merah tadi merah 20, biru 10. 30 kan? Nah, berikutnya di sini. Ya, ini gambaran kasarnya dulu ya. Warna lain ini. Misalkan. Ini kuning ini 10. Kemudian kemana lagi dia? Udah dipakai semua kan? Ke situ kan? Nah, di sini tadi kepakainya berapa nih? 20 kan? Ini udah nggak bisa. Sini kepakainya 20, berarti 10-nya bisa masuk sini. Nah, gitu ya. Gitu ya. 10 masuk ke situ. Terus kemana lagi? Nggak bisa kan? Udah habis ya? Udah dipakai oleh biru dan merah. Berarti 10-nya ke sini. Bisa nggak? Tadi kan cuma kepake 10 juga ya. Ini angkanya 20. Udah kepake 10. Nah, berarti 10-nya masuk ke sini. 10. Kemudian ke sini bisa nggak? 10.
Ini kan 30 belum kepake sama sekali kan? Bisa ya? 10, 10. Nah, berarti di situ dipakai di sini 10, 20, 30, 40. Nah, ini hitung apa kasarnya begitu. Nah, itu cara konsep menghitungnya. Tadi mengikuti ini ya tadi ya tahapannya tadi dari maksimal titik-titik yang ada diambil 30, diambil yang paling awalnya diambil yang paling maksimal ya, diambil yang paling maksimal, tapi kemudian dari 30 dan 20 tadi diambil yang ya, dalam satu siklus diambil yang minimalnya ya. Jadi ini gitu ya 20. Ini ya kata kuncinya minimal daripada 30, 20 dan ini awalnya yaitu diambil yang 20 gitu. Selebihnya yang tadi yang lain dimulai lagi ke belakang, tapi yang udah 20 tadi udah terisi. Yang ini ya. Tahapan awal. Jadi ini tahapan awalnya yang ini. Nah, saya tulis ulang. Ini 30, ini 20. Nah, sudah terisi. Terisinya berapa? 20, ini 20. Nah, ini artinya habis, nggak bisa dilalui lagi. Ini masih bisa dilalui nggak? Masih, yaitu 10 lagi. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau udah nggak bisa dilalui semua, ya itu namanya disebut dengan maksimal flow. Gitu ya. Bisa dipahami ya konsepnya. Nah, kalau cara itu ya, tamannya ya konsepnya itu. Kalau ini sih agak cara penulisan aja. Nah, ini tadi dia. Ini kalau lihat gambarnya tadi ini satu kan. Ini iterasi yang pertama. Kemudian dia ngasih di gambar yang kedua. Yang bagian 20-nya.
Ini tidak perlu bisa. Tapi cuma di sini bisa melakukan dua. Apakah masih bisa lihat? Nggak tahu nih. Nah. Oh, masih bisa. Ya, berarti. Mulainya berapa tadi? 60 juga ya. Nah, ini berarti dia sumber dan betul ya? Iya betul. Jadi dia bisa. Kalau lebih dari sumbernya bisa. Apa yang gitu. Kalau jalan, apa yang menyebabkan jalan bisa lancar? Nah, ini cara membuat model maksimal flow-nya. Kali ya, 3 menit. Cara membuat maksimal flow modelnya bisa dilihat nih, gampang ya cara buatnya. Lihat konteksnya, cara membuatnya. Ini namanya
persamaan SPL-nya, sistem persamaan linear. Variabelnya ditulis semua sesuai dengan titiknya tadi, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Ini, ya. Ini 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3 ditulis, 1, 5, 1, 4, 4, 3, 4, 4, 5, semuanya ditulis si variabelnya. Kemudian di sini memaksimumkan Z1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Nah, ini memaksimumkan Z1 dan memaksimumkan Z2. Z1 ini sumber ya. Z2 ini juga tujuan. Jadi dia terkait dengan ini, yang awal dan akhir aja sebagai kontrol. Ini kan sumber ya. Nah, sumber. 1 berapa nih? 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ini tujuan. Berarti 45, 25, 35, 2, 3, 4 ya. Itu kan cara membuat ini ya. 25, 35, 45. Ini sumbernya. Ya, memaksimumkan dari apa? Dari sumber dan memaksimumkan juga dari tujuan. Ini tujuan, ini sumber. Nah, selebihnya node ini yang ngikutin itu tadi, yang masuk sama yang keluar. Ini node 2 masuknya ke 1, 2, ini keluar, ini masuk ya. 1, 2 masuk, masuknya 1, keluarnya 2. Kita lihat. Ini kan masuknya kan? Masuknya 1, keluarnya 2. Gitu ya. Node 2 masuknya ini cuma 1, ini di sini keluarnya 2, 25 dan 23. Kalian 23 dan 25. Ya? Jadi yang keluar itu negatif, yang masuk positif. Itu cara bacanya. Ah, udah jadi. Ini 20, 30 ini apa? Ya, tadi kan kapasitasnya ya. Kapasitas tadi, ya ini 20, 30. Isi aja ditulis di sini sesuai dengan variabelnya. Maka jadilah dia nih SPL. Nah, jadilah maksimum flow-nya adalah 60. Kalau ini kan pakai metode simplex aja. Sudah menjadi SPL-nya. Langsung hasilnya nanti 60. Ya. Nah, ini kalau metode simplex. Kalau ini satu lagi menggunakan tadi solver maksimum flow model. Nah, itu ada pertanyaan?